Shalom saudara, welcome home. Tanpa kita sadari terdapat dosa, kebiasaan, ataupun hal-hal tertentu yang membuat kita lumpuh secara rohani. Berulang kali Tuhan dengan berbagai cara menawarkan kesembuhan, tetapi kita dengan berbagai alasan menolaknya karena sudah lama hidup dalam ikatan tersebut. Seperti tertulis di Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Mari kita membuka diri untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Jangan terburu-buru menutup pintu harapan dalam pemulihan. Jangan menolak uluran tangan Tuhan yang menawarkan kesembuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima hadirat Tuhan sehingga sign and wonder nyata dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, so welcome home. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, penebus, penyelamat yang memberikan kesembuhan bagi saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on music, let's praise it. Haleluya. Kami meninggikan-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami suka akan hadirat-Mu, hadirat-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Mari dengan sukacita bersama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jika saudara bersama keluarga saudara boleh sambil berpegangan tangan, menyembah Tuhan di dalam kasih-Nya bersama. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Musik memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan di hadirannya saudaraku. Anggur yang baru Tuhan curahkan. Di dalam hadiratnya ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Yang percaya katakan amin. Bersukacitalah senantiasa. Kedua tangan terangkat pada Tuhan. Dengan rasa bangga katakan, Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Sungguh besar kasih setia-Mu Engkau di dalam hidup setiap kami Tuhan.
Kami sadar dan percaya kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang hidup. Oh, Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara boleh melompat di hadirat Tuhan, bertepuk tangan. Dia sungguh baik, sungguh baik. Haleluya. Mari bebaskan rohmu saudaraku menyembah Tuhan. Malam hari ini malam terobosan bagi hidup saya dan saudara. Sebab saudara mempersilahkan Tuhan Yesus hadir di dalam hidup saudara, keluarga saudara. Masuk menjadi raja di dalam keluarga, di dalam hidup, di dalam hati setiap kita. Take me back, Lord Jesus. Take me back to the heart of worship. Kami bawa sembah kami. Kami bawa syukur kami. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Hanya untuk menyenangkan-Mu. Mari bermazmur pada Dia. Mari naikkan ucapan syukur. Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu saudara. Mari akui dengan mulut. Sembah Dia. Sembah Dia. Dia layak terima pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Kau yang telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa setiap kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau telah ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata
Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan mengangkat tangan di hadirat-Mu, itu kerinduan kami Tuhan. Yesus kemuliaan. Mari bersama sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Tidak ada alasan kami tidak menyembah-Mu. Engkau kebutuhan hidupku, Engkau segalanya bagiku. Masuk dalam hadirat-Nya, oh, Yesus, Kau pengharapanku, Kau gunung batuku Tuhan. Sembah Tuhan, lebih dalam masuk dalam hadirat-Nya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Sedang sakitkah engkau? Sedang berbeban beratkah engkau? Sedang di dalam keterikatankah engkau? Yesus sumber jawabannya, saudaraku. Mari datang, lemparkan segala mahkotamu, lemparkan segala agendamu, lemparkan segala kebutuhanmu. Datang sembah Tuhan, cari hadirat-Nya, cari pribadinya. Mari Tuhan, kami butuh Engkau. Lebih dari segalanya kami butuh Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya. Thank you Jesus. Sekali lagi boleh angkat tangan kita pada Tuhan. Sebab itu ku puji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu,
Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Selalu pujimu, selalu sembahmu. Keluargaku menyembahmu, rohku melekat padamu. Yesus, kemuliaan. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Ulunturkan selalu puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus, kemuliaan. Panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan. Yesusku. Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, ku menyembahmu, ku memujimu, ku kejar hadiratmu, ku kejar hadiratmu. Di masa-masa saat ini, mari kejar hadirat Tuhan, mari kejar perkenanan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Oh, bermasmurlah, sebab Yesus baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setianya. Bebaskan rohmu, sembah Tuhan saudaraku. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kau Allah yang buka jalan pada setiap kami. Ketika mata kami melihat kami tidak mampu, di situ kami mengau Tuhan, Engkau yang turut bekerja di dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan terobosan. Thank you Jesus. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord Jesus. In your presence Lord. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you,
I worship. You are here. You are here. You're moving in our midst. I worship you, Jesus. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. Katakan pada Tuhan Yesus. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, your waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are here. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Amen. I worship you. You are here. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are, you mending every heart. So that is why I love you, Lord. I love you, Lord. I worship you. We call him your waymaker, miracle work, your promise keeper, like in the darkness. Oh my God, that is who you are. Your waymaker, miracle work, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who, Jesus, that is who you are. That is who, so that is who you are. 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 Your waymaker, waymaker. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hai jiwaku sembah Tuhan, your waymaker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Everybody sing, even when I don't see, come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti bekerja. Mari bangun imanmu, katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when you never stop working. You never stop even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. 'Cause you are the way maker, Lord. Your way maker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Your way maker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. You never, that is who you are. So that is who you are. That is who you
Saudara bebas menyembah. Saudara bebas bertepuk tangan, melompat. Sebab Tuhan Yesus baik, teramat baik. Sungguh baik. Tidak pernah Dia biarkan kita sendirian, saudara. Panggil nama Yesus. Yesus. Yesus, Yesus. Kau kekuatanku Tuhan. Kau nafas hidupku Tuhan. Kau sumber pengharapan bagi yang putus harapan. Hanya di dalam-Mu Yesus. Kau buka jalan keluar. Hanya bagi-Mu segala pujian sembah ku berikan. Oh, haleluya, haleluya. That is who you are. 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 Angkat tanganmu saudaraku. That is who you are. 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 Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari angkat tanganmu, katakan bless, bless the Lord, oh my soul. Worship, worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship, bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Jangan pernah lupakan apa yang telah Dia lakukan. Oh my soul, I worship. Sambil bertepuk tangan, bless the Lord, come on. Bless the Lord, oh my soul. Amen. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh, we worship Your holy name. We shout to You, Lord. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name.
Bapak terima kasih untuk hidup yang boleh kami hidupi ini Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh diberikan nafas kehidupan, kami masih boleh menikmati hadirat-Mu. Itu semua anugerah yang terindah bagi kami semua Tuhan. Bapa, kami mau Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami berjumpa dengan Engkau. Pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya, setiap kami yang berjumpa dengan Engkau, kami akan mengalami kelepasan. Kami akan mengalami kesembuhan. Kami akan diangkat beban berat kami. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami hanyalah alat di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Saluran berkat. Kau pakai setiap kami Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Go Deeper pada malam hari ini. Saya percaya kita semua bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk hidup. Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Kita semuanya bersukacita. Tema malam hari ini yang diberikan Tuhan untuk kita semua, maukah engkau sembuh? Kalau pertanyaan ini, hari-hari ini saya percaya semuanya pasti menginginkan pertanyaan seperti itu yang dilontarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah engkau sembuh? Pasti semuanya bilang, mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau disembuhkan pada hari ini? Angkat tangan kita semuanya. Ya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita semua. Oleh sebab itu malam hari ini dia bertanya kepada kita semua. Maukah engkau sembuh? Di era pandemi seperti ini, kita mungkin banyak kehilangan segala sesuatunya. Kita sakit, kita kehilangan pekerjaan, kita terpuruk secara ekonomi. Kita merasa keluarga jadi renggang. Kita mengalami banyak masalah. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau Tuhan memberikan tema, maukah engkau sembuh? Saya rasa itu pastinya sangat berarti buat kita. Tema ini diambil dari salah satu firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes pasalnya kelima. Kita akan baca Yohanes pasal kelima. Ayatnya yang ke-1 sampai ke-9. Judul perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saya percaya firman yang barusan kita bacakan ini adalah terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Di mana di situ di dekat gerbang domba ada sebuah kolam yang di mana serambinya ada 5. Dan di situ dipenuhi orang-orang sakit, berbagai macam orang sakit ada di situ. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh, dan banyak sekali orang-orang yang berpenyakit lainnya yang tidak disebutkan di dalam Alkitab di sini. Dan sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air kolam tersebut.
Dan barang siapa orang yang masuk ke dalamnya pertama kali, maka orang tersebut akan sembuh apapun penyakitnya. Sudah kita bisa bayangkan betapa ramai dan berdesak-desakannya. Setiap serambi dipenuhi oleh orang-orang sakit. Ada 5 buah. Dan saya percaya pada saat itu kalau kita mengimajinasikan tempat tersebut, pastilah berdesak-desakan. Pastilah semuanya ingin disembuhkan. Karena itu mereka semuanya menantikan malaikat turun untuk menggoncangkan hal tersebut. Nah, kita tidak membahas di situ. Yang kita perhatikan di sini dikatakan ada seorang yang sakit sudah lama. Sudah 38 tahun lamanya dia berbaring di sana. Selama 38 tahun dia tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang pada hari itu untuk mendapatkan dia dan bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Maka orang itu menjawab, "Mau Tuhan, tapi tidak ada orang yang menuntun aku ke sana. Tidak ada orang menurunkan aku ke dalam air. Sedangkan aku berusaha ke sana, orang lain sudah mendahulinya. Sehingga aku tidak bisa mendapatkan kesembuhan itu." Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada orang tersebut, "Angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu." Dan seketika itu juga orang sakit itu sembuh. Nah, ini kalau kita baca, ini suatu peristiwa yang mungkin sangat mudah. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita merenungkan setiap kejadian yang terjadi pada saat itu tidaklah mudah. Terlebih-lebih bagi yang orang sakit 38 tahun itu. Bayangkan 38 tahun. Kalau saat ini kita berumur 30 tahun, kita mulai berdoa, kita mulai mengharapkan kesembuhan, mengharapkan mujizat terjadi. Sampai 38 tahun kemudian yaitu kita berumur 68 tahun. Baru itu semua terjadi. Bayangkan, berapa usia Anda sekarang? Kalau ditambah 38 tahun lagi menjadi usia berapa? Disinilah kita harus merenungkan betapa lamanya orang tersebut menantikan kesembuhan. Bagi Tuhan, menyembuhkan seseorang yang sakit itu sangatlah mudah. Seperti yang kita baca barusan. Tuhan begitu mudah menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun tersebut. Dengan simpel, dengan pertanyaan yang sederhana, maukah engkau sembuh? Demikianlah orang itu sembuh. Dengan hanya berfirman saja, maukah engkau sembuh? Maka orang tersebut sembuh. Tapi itu bagian Tuhan. Bagian kita harus mengalami segala berbagai macam proses untuk kita bisa mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan itu. Kalau kita teliti daripada firman Tuhan Yohanes 5 ini, orang yang sakit 38 tahun ini bagaimana dia bisa sembuh? Kita akan mengulas bagaimana dia bisa sembuh. Waktu Yesus datang kepadanya. Waktu Yesus tahu bahwa orang tersebut sudah lama sekali berbaring di sana karena sakit. Tuhan Yesus mendapatkan dia. Ini adalah langkah yang pertama. Waktu Yesus datang, adakah dia menjumpai kita? Adakah kita masih ada di tempat itu? Bayangkan, orang sakit 38 tahun di tempat itu yang tidak merasakan kesembuhan. Masih berada di tempat itu selama 38 tahun, itu sesuatu yang sangat spektakuler. Banyak di antara kita, orang-orang percaya, waktu kita mendambakan kesembuhan, waktu kita mendambakan sesuatu daripada Tuhan, tetapi itu tidak kunjung datang dengan sekian lamanya kita menanti. Banyak di antara kita yang kecewa. Banyak di antara kita yang mundur. Kita sudah tidak lagi berada di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah tidak lagi berada di dalam rencananya Tuhan. Kita sudah berjalan mundur. Kita sudah meninggalkan segala sesuatunya. Karena apa? Karena kita kecewa. Melihat orang-orang disembuhkan, melihat banyak orang disembuhkan, tetapi kita tidak kunjung disembuhkan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, syarat yang pertama waktu Tuhan datang, adakah kita berada di tempat tersebut untuk menantikan Tuhan Yesus? Tidak menentu kapan waktunya. Seperti 38 tahun ini sangat lama, tetapi dia tetap berada. Kita tidak menjadi kecewa. Dia tidak menjadi kecewa. Kecewa itu gampang sekali menghampiri kita.
Kenapa? Karena kita merasa iri, kita merasa kita tidak ditolong Tuhan. Di Alkitab juga dikatakan Yohanes Pembaptis pun menjadi kecewa pada waktu dia dipenjara, dia ditangkap dan dipenjarakan. Sehingga dia mengirim 2 orang utusannya untuk pergi bertanya kepada Tuhan Yesus. Engkaukah orang yang kami nantikan itu? Ataukah kami harus menantikan orang lain? Bayangkan. Orang sepelayanan seperti Yohanes Pembaptis yang sudah tahu persis dia melayani mendahului Tuhan. Sampai dia bilang, membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Tetapi di dalam keterpurukannya, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam penjara, dia merasa dia tidak ditolong Tuhan. Sehingga dia menjadi kecewa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita jangan menjadi kecewa. Kalau di antara kita ada yang kecewa, biarlah malam hari ini kita menentukan sikap kita kembali ke dalam rencananya Tuhan. Supaya kita dapat berjumpa dengan Dia. Yang kedua, kenapa orang yang sakit 38 tahun itu disembuhkan? Waktu Tuhan tanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Maka jawab orang tersebut apa? Mau Tuhan. Tapi nggak ada orang yang menurunkan aku ke dalam air waktu air itu digoncangkan. Sedangkan aku bersusah payah untuk ke sana. Seseorang sudah mendahului aku Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa sembuh? Nah, dari jawaban itu yang selama 38 tahun itu kita bisa menangkap bahwa orang sakit itu tetap antusias untuk menantikan kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang pada awalnya kita berapi-api, kita semangat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya, sembuhkan pasangan saya, sembuhkan anak saya, sembuhkan orang tua saya, sembuhkan semua orang yang saya kenal. Berapa banyak di antara kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan ada yang puasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, semangat itu semakin memudar, api itu semakin mengecil, lama-lama redup dan padam pada akhirnya. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Dia begitu berapi-api mendoakan kesembuhan buat anaknya. Anaknya sakit. Tapi dia lama-kelamaan saya berjumpa dengan dia. Saya bertanya, gimana kondisi anakmu? Masih sakit, masih seperti dulu. Apakah kau masih tetap berdoa? Kayaknya udah lupa tuh katanya. Kayaknya semuanya sudah berlalu dan sepertinya sudah keadaan menjadi seperti biasa. Kita sudah tidak ada lagi antusias untuk menantikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Pertamanya saja kita berdoa dengan berapi-api. Tetapi sekian lama lewat waktu, sekian tahun tidak ada perubahan, tidak ada satu kesembuhan. Lama-lama kita tidak lagi berdoa untuk itu. Kita dipaksa untuk hidup berdampingan, untuk dipaksa untuk menerima keadaan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, persis seperti ini, kita juga diminta untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Kita memakai masker, kita menjaga jarak, kita tidak boleh berkumpul, kita sepertinya harus hidup seperti itu. Tetapi ketahuilah, kita terus memohonkan kasih Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu dan kita akan hidup kembali seperti biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sudah lagi tidak mengalami antusias kepada Tuhan untuk disembuhkan, untuk dilepaskan, untuk diangkat lebih lagi. Jujur di hadapan Tuhan, kita sudah tidak mengalami antusias itu. Kita semua sudah padam, kita semua sudah tidak bergairah lagi. Kita hanya bisa menerima keadaan. Oh, biarlah aku sakit seperti ini. Oh, biarlah pasanganku seperti ini. Biarlah anak-anakku seperti itu. Biarlah semuanya dan biarlah. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Harusnya kita menjawab dengan antusias, mau Tuhan. Aku mau, walaupun masih terlalu lama. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, langkah-langkah tersebut harusnya ada di dalam diri kita. Sehingga kita waktu berjumpa dengan Tuhan, waktu Tuhan bertanya kepada kita, Tuhan akan menyembuhkan kita.
langkah yang terakhir. Kenapa orang tersebut bisa sembuh? Karena dia bilang, Tuhan adalah penyembuhku. Dia masih percaya setiap air yang digoncangkan dalam kolam itu, barang siapa yang datang duluan masuk ke dalam air itu disembuhkan. Dia tetap percaya walaupun dia tidak merasakan kesembuhan itu. Berapa banyak di antara kita dalam hati kecil kita mengatakan, Tuhan itu bukan penyembuh. Tuhan tidak sanggup menyembuhkan aku. Tuhan tidak sanggup melepaskan aku. Berapa banyak di antara kita berbicara dalam hati kita seperti itu. Bapak Ibu, walaupun keadaan kita tidak berubah, walaupun kita masih sakit, Dia tetaplah penyembuh. Dialah tetap Tuhan penyembuhku. Dia tidak pernah bisa berubah. Malam hari ini kita rubah perspektif kita. Kita rubah isi hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita bahwa Yesus Kristus tetap penyembuhku. Saya undang worship leader pemusik untuk masuk. Kita akan sama-sama berjumpa dengan Tuhan pada malam hari ini. Dan kita katakan kepada Dia, Tuhan, ini aku Tuhan. Sudah lama aku menantikan Engkau. Dan malam hari ini kita yakini kita berjumpa dengan Dia. Waktu kita berjumpa dengan Dia, Dia akan bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Maka kita akan menjawab dengan antusias bahwa benar, saya mau disembuhkan. Apapun penyakitmu, apapun keterikatanmu, waktu Yesus tanya kepada engkau, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, aku mau sembuh. Sebab engkaulah penyembuhku. Oh rabata syangkara rabara. Oh rabata syangkara rabara. Syangkara rabara. Syangkara rabara. Oh rabata syangkara rabara. Syangkara rabara. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Kami mau sembuh Tuhan. Kami mau sembuh. Kami mau dilepaskan Tuhan Yesus. Oh Jesus. 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 Alami berjumpa dengan Tuhan. Alami berjumpa dengan Tuhan. Saat Dia hadir. Dia hadir. Dia hadir. Jesus. Dia adalah penyembuh kita. Dia adalah penyembuhku. Mari kita naikkan pujian. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Engkaulah penyembuh kami semua. Engkau menyembuhkan semua penyakit Tuhan Yesus. Kau berfirman, dengan Kau berfirman, semua penyakit menjadi sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Jesus. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh.
maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini dilontarkan kepada engkau. Tuhan menanyakan langsung kepada engkau. Bagaimana engkau meresponi pertanyaan Tuhan tersebut? Demikianlah kesembuhan itu terjadi. Thank you, Jesus. Dengan hanya berfirman, maka penyakitmu disembuhkan. Amin. Hanya dengan firman, engkau diberikan kelepasan. Amin, Bapa. Jangan satu keraguan dalam hati kita. Amin. Tuhan Sebab dialah penyembuh. Amin. Dialah tetap penyembuh. Sampai kapanpun. Dia adalah Tuhan penyembuh. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Kau jamah Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang sakit. Anak-anak yang butuh kelepasan. Keterikatan. Kau lepaskan. Kau sembuhkan. Kau angkat mereka Tuhan Yesus. Semua beban berat mereka kau angkat Tuhan Yesus. Kau berikan kelegaan dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Saat ini waktunya kita memberi. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup. Oleh sebab itu kami juga diberikan kesempatan untuk menabur. Biarlah Tuhan Yesus apa yang kami miliki, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biar kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak berkati anak-anak-Mu yang memberi Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengelola keuangan-Mu. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Jika saudara bersama keluarga saudara boleh sambil berpegangan tangan, menyembah Tuhan di dalam kasih-Nya bersama. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi ke atas. Buka hatimu. Terimalah segala berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang melimpah-limpah. Yang curahkan Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Yang dicurahkan mulai malam hari ini sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kita sudah merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Jika saudara-saudari memerlukan bantuan doa, bisa menghubungi nomor hotline yang berada di bawah ini. Sampai jumpa di ibadah Go Deeper berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.